Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu berbicara. Pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yaitu kemampuan menyampaikan gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan efektif, sehingga pesan dapat dipahami oleh pendengar. Berbicara adalah kemampuan mencakupkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan berbicara. Berikut tujuan berbicara beserta contohnya. Menyampaikan informasi. Contoh, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Mengungkapkan gagasan atau pendapat. Contohnya, mahasiswa menyampaikan pendapat saat diskusi kelas. Mengekspresikan perasaan. Contohnya, seseorang mengucapkan rasa syukur atau meminta maaf kepada temannya. Mempengaruhi atau meyakinkan. Persuasi. Contoh, ketua kelas mengajak teman-teman mengikuti kegiatan bakti sosial. Menghibur pendengar. Contoh, seseorang pelawak menceritakan cerita lucu atau pendongeng membawa dongeng kepada anak-anak. Menjalin hubungan sosial. Contohnya, menyapa dosen atau teman-teman ramah saat bertamu, serta berbicara untuk menjaga hubungan baik. Fungsi berbicara. 1. Sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pendapat, informasi, dan perasaan kepada orang lain. 2. Sebagai sarana interaksi sosial untuk membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Sebagai sarana pembelajaran untuk berdiskusi, bertanya, menjawab, presentasi, dan bertukar pengetahuan. 4. Sebagai sarana ekspresi diri untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan kreativitas secara lisan. 5. Sebagai sarana persuasi untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar, misalnya dalam debat, pidato, atau presentasi. 6. Sebagai sarana ekspresi sastra untuk membaca puisi, mendongeng, bermain drama, atau menceritakan kembali karya sastra. Unsur-unsur dalam berbicara, yaitu berbicara, orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Pendengar, orang yang menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Pesan, isi atau informasi yang ingin disampaikan. Bahasa, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun dengan pilihan kata yang tepat. Media atau saluran, sarana penyampaian pesan, misalnya berbicara secara langsung melalui telepon atau media daring. Situasi atau konteks, keadaan, tempat, waktu, dan suasana saat komunikasi berlangsung yang mengaruhi cara berbicara. Umpan balik, feedback, tanggapan dari pendengar yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami atau belum. Jenis-jenis berbicara, yaitu berbicara dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, antara lain berbicara informatif, bertujuan menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pendengar. Contoh, presentasi, laporan, menjelaskan materi. 2. Berbicara persuasif, bertujuan mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Contoh, pidato, kampanye, debat. Berbicara rekreatif, bertujuan menghibur pendengar. Contoh, bercerita, mendongeng, melawak. Berbicara argumentatif, bertujuan menyampaikan pendapat yang disertai alasan dan bukti. Contoh, diskusi, debat, menyampaikan pendapat dalam forum. 5. Berbicara deskriptif, bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Contoh, mendeskripsikan suasana kelas atau tempat wisata. 6. Berbicara kreatif, bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa secara runtut. Contohnya, menceritakan pengalaman pribadi atau cerita rakyat. Jenis-jenis berbicara ini digunakan dalam pembelajaran PBSI untuk melatih kemampuan siswa berkomunikasi secara lisan sesuai tujuan dan situasi komunikasi.
Bentuk-bentuk kegiatan berbicara. Dalam PBSI, bentuk-bentuk kegiatan berbicara antara lain yaitu percakapan, kegiatan berbicara antar dua orang atau lebih untuk bertukar informasi. Dialog, percakapan yang dilaksanakan secara tersasar sesuai topik tertentu. 3. Diskusi, kegiatan bertukaran pendapat untuk membaca suatu masalah atau mencapai kesepakatan. 4. Wawancara, tanya jawab antar pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. 5. Pidato, menyampaikan gagasan atau informasi di depan umum secara lisan. 6. Ceramah, menyampaikan materi atau pengetahuan kepada pendengar secara lisan. 7. Presentasi, menyampaikan hasil pemikiran, laporan atau materi kepada audiens. 8. Debat, kegiatan adu argumentasi antar dua pihak yang memiliki pendapat berbeda. 9. Berbicara, menyampaikan kisah, pengalaman atau dongeng secara lisan. 10. Membaca nyaring, membaca teks dengan suara jelas dan intonasi yang tepat agar dapat didengar dan dipahami orang lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan berbicara yaitu 1. Penguasaan materi, pembicara memahami topik yang akan disampaikan sehingga informasi lebih jelas dan meyakinkan. 2. Penguasaan bahasa, menggunakan kosakata, kata bahasa, dan kalimat yang baik serta mudah dipahami. 3. Pelafalan dan intonasi, mengucapkan yang jelas serta intonasi yang tepat membantu pendengar memahami pesan. 4. Kelancaran berbicara, berbicara dengan lancar tanpa terlalu banyak jeda atau pengulangan. 5. Kepercayaan diri, sikap percaya diri membuat penyampaian lebih meyakinkan dan menarik. 6. Bahasa tubuh, nonverbal, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan sikap tubuh mendukung penyampaian pesan. 7. Pendengar, audiens, kemampuan menyesuaikan cara berbicara dengan usia, pengetahuan, dan kebutuhan pendengar. 8. Situasi dan lingkungan, suasana yang kondusif, tempat yang nyaman, dan minim gangguan akan mendukung komunikasi yang efektif. Kesimpulannya, keberhasilan berbicara dipengaruhi oleh kemampuan berbicara, cara penyampaian, karakteristik pendengar, serta kondisi lingkungan saat komunikasi berlangsung. Etika dalam berbicara. Etika dalam berbicara adalah aturan atau tata krama yang harus diperhatikan saat berkomunikasi agar pesan tersampaikan dengan baik serta menghormati lawan berbicara. Berikut etika dalam berbicara, yaitu 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 2. Berbicara dengan jujur dan tidak berbohong. 3. Menghargai lawan bicara dan tidak merendahkan atau menghina. 4. Tidak memotong berbicara orang lain. 5. Menyesuaikan bahasa dengan usia dan kedudukan dan situasi. 6. Membicara dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. 7. Menjaga intonasi dan volume suara agar tidak terlalu keras atau terlalu pelan. 8. Mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. 9. Menjaga ekspresi wajah dan bahasa tubuh agar tetap sopan. 10. Menghindari kata-kata kasar, provokatif, atau menyinggung perasaan orang lain. Hambatan membaca. Hambatan membaca adalah faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi kemampuan seseorang dalam memahami isi bacaan. Beberapa hambatan membaca antara lain kurangnya minat membaca sehingga membaca tidak memotivasi untuk membaca. Kosakata yang terbatas sehingga sulit memahami makna kata atau kalimat. Kurangnya konsentrasi akibat gangguan diri lingkungan atau kondisi diri. Lingkungan yang tidak kondusif, misalnya tempat yang bising atau banyak gangguan. Kelelahan fisik atau mental sehingga sulit fokus saat membaca. Kemampuan membaca yang masih rendah seperti membaca terlalu lambat atau belum lancar. Kurangnya pengetahuan awal tentang topik bacaan sehingga isi bacaan sulit dipahami. 10 bacaan-bacaan yang terlalu sulit atau tidak sesuai dengan tingkat kemampuan pembaca. Gangguan penglihatan atau masalah kesehatan yang mengurangi proses membaca. Kurangnya kebiasaan membaca sehingga kemampuan memahami bacaan tidak berkembang. Kesimpulannya adalah
Kemampuan berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang dapat ditingkatkan melalui latihan yang rutin dan berkesinambungan. Keberhasilan berbicara dipengaruhi oleh penguasaan materi, pengguna bahasa yang baik, kepercayaan diri, serta penerapan etika dalam berkomunikasi. Dengan terus berlatih, memperkaya kosakata, dan berani menyampaikan pendapat, seseorang dapat berbicara secara efektif, jelas, dan santun, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pendengar. Sekian penyampaiannya dari saya. Terima kasih.